Baik teman-teman, kali ini kakak akan membahas konsep perkembangan bahasa anak, merujuk pada proses bertahap di mana anak memahami, menggunakan, dan menguasai bahasa untuk berkomunikasi. Proses ini melibatkan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta mencakup pemahaman tentang struktur bahasa, tata bahasa, kosakata, dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Perkembangan bahasa adalah bagian integral dari perkembangan kognitif dan sosial anak yang berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh faktor internal, genetik, dan biologi secara eksternal, lingkungan, dan stimulasi. Baik, itulah tadi konsep perkembangan bahasa anak. Kita lanjut untuk membaca Big Book atau membaca dongeng kakak. Let's go. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan mendongeng mengenai judul kebohongan pengembala. Iwan selalu mengembala dombanya dekat hutan. Iwan mengembalakan dombanya sambil meniup serurinya. Tiba-tiba terpikirkan olehnya, apa yang harus aku lakukan saat serigala datang menyerang? Dia berpikir warga desa akan menolong serigala datang. Kemudian Iwan berpura-pura melihat serigala dan berteriak, "Serigala, serigala!" Warga desa mendengar teriakan Iwan yang meminta tolong. Seperti yang diduga orang-orang desa cepat berlari untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah Iwan sedang tertawa. Ada hari berikutnya dia berpura-pura melihat serigala lagi, berteriak, "Serigala, serigala!" Tetapi satu orang pun tidak ada yang datang. Kemudian seekor serigala benar-benar datang dan menangkap dombanya. Iwan berlari sambil berteriak, "Serigala!" Orang-orang desa tidak menghiraukan teriakan Iwan. Iwan menangis karena kehilangan seluruh dombanya. Dia menyesali perbuatannya. Itulah tadi dongeng dari kakak. Saya Herina Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai mengapa perkembangan bahasa perlu stimulus. Karena yang pertama yaitu perlu stimulus karena kemampuan ini adalah dasar penting dalam perkembangan komunikasi anak dan proses pembelajarannya serta interaksi sosialnya. Yang kedua yaitu dasar komunikasi verbal. Anak belajar berbicara dengan meniru suara yang mereka dengar. Stimulasi auditori membantu anak memahami pola intonasi, ritme, dan struktur bahasa. Yang ketiga itu perkembangan otak. Stimulasi auditori membantu mengaktifkan jalur saraf yang berhubungan dengan pendengaran dan pemrosesan bahasa di otak. Ini penting untuk perkembangan kognitif dan pembelajaran anak. Yang ketiga yaitu yang keempat, kemampuan pemahaman listening comprehension. Anak yang terbiasa stimulasi auditori akan lebih mudah memahami instruksi, cerita, dan konsep verbal yang merupakan dasar dalam pendidikan formal. Yang kelima itu pengembangan kosakata melalui stimulasi auditori. Anak mendengar berbagai kata dan frasa baru yang memperkaya kosakata mereka. Yang keenam itu kemampuan sosial. Anak yang memiliki kemampuan bahasa auditorik yang lebih mampu memahami dan merespon percakapan sehingga mendukung keterampilan sosial. Yang ketujuh, deteksi dan pencegahan gangguan stimulasi auditori. Memungkinkan orang tua dan guru mendeteksi dini gangguan pendengaran atau keterlambatan bicara sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal.
Yang 8 itu dasar pembelajaran membaca dan menulis, kemampuan mengenali dan memahami bunyi kata menulis. Stimulasi auditori adalah dasar untuk keterampilan membaca dan menulis. Baik, itulah tadi penjelasan dari mengapa perkembangan bahasa anak perlu dikembangkan karena beberapa faktor ini. Dadah guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.